Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan Bapak Ustadz Rudi Rajab. Oke. Bapak kita tercinta ya. Nah, Kemarin kan kita udah ketemu lah ya Pak ya. ya, Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? alhamdulillah baik. Kalau Alhamdulillah. gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah Baik. ya. Gimana tadi Pak kesini? Lancar Pak? Alhamdulillah lancar. Kalau kemarin hujan, Oh, kemarin terus hujan gede. banjir. Banjir. Di jalan udah Daerah mana biasa. sih Pak itu? Ya sekitar kalau banjirnya sekitar Buah Batu, Buah Batu, Kabupaten apalagi sih. Kabupaten ya di situ lagi lumayan lah ya Pak ya. Lagi sorotan sekarang. Sorotannya banyak Ada kejadian-kejadiannya. Ini ngomong-ngomong tentang banjir ya Pak ya. Sekarang kan lagi ini ya bencana ya. Betul. Saudara-saudara kita di Di Sumatera, Aceh sama Sumatera Utara, Sumatera Barat. Betul. Ya apa namanya? Ikut prihatin ya Pak ya tentang bencana Ya, tersebut. Jadi sebelumnya mari kita doakan ya semoga saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat yang terkena musibah, semoga diberi ketabahan dan segala bantuan datang dengan cepat dan segera selesai. Ya. Amin. Amin. Iya Kak. Apa ya? Lagi viral-viralnya ya, kayak bencana kayak gitu, yang sekarang di berita-berita jadi kayak ikut prihatin lah ya Pak ya, karena betul. benar-benar sih bencana itu benar-benar bukan bencana main-main. Ya, Kan kalau dulu tuh ekstrimnya ya, kayak ada bencana tuh disebut sih nama desanya tuh desa yang terendam ya. Jadi suatu desa yang terendam. Kalau sekarang tuh bukan desa yang terendam lagi, tapi desa yang hilang. Iya betul. Jadi emang bener-bener si bencana tuh emang saking dahsyatnya. Jadi kayak ngilangin si satu peradaban itu. Kayak si desa itu tuh bener-bener hancur. Iya, Karena betul. ke bawah sih besarnya sih arus banjir itu kan. Betul. Ya itu tuh apa namanya? Ada kaitannya dengan fenomena alam kan ya Pak ya. Betul. Mungkin dari siklus tertentu yang sekarang lagi tidak bisa diprediksi. Jadi hujan yang gede banget, tiba-tiba hujan, tiba-tiba badai. Tapi kan dari hal itu juga banyak juga faktor-faktor lain ya Pak, seperti dari ya penggundulan hutan dan sebagainya. Ya, Iya, betul. dari berita-berita yang saya baca kan banyaknya karena perkebunan yang dijadikan perkebunan kan ya Pak ya. Kayak Betul. hutan-hutan yang besar itu kan yang seharusnya menjadi ekosistem untuk menampung air. Debit Ini air. kan dijadiin lahan-lahan besar, kelapa sawit dan sebagainya oleh pihak-pihak tertentu. Dan kemarin juga saya lihat ada 10 juta hektar. 10 juta hektar, betul, bayangkan hutan yang harusnya hutan, ini malah jadi kawasan yang Pertanian. perkebunan sawit. Perkebunan sawit. Sementara kan perkebunan sawit itu kan si pohon-pohonnya tuh kan nggak menampung air banyak kan. Itu kan pohon serabut ya Pak ya. Betul. Jadi kalau ada air langsung datang yang tiba-tiba ya langsung membawa si arus air langsung ke pemukiman kan. Iya, betul. Dan ya itu terjadi karena ya keserakahan lah ya Pak ya, keserakahan manusia ya. Betul. Misalnya satu oknum yang melakukan itu tapi dibiarkan. Iya. Misalkan ya tadi kesalahannya. Jadi kalau di Islam tuh nggak ada ini adalah kejadian alam. Tapi ini sebetulnya rencana Allah. Bahkan ini adalah kekuasaan Allah. Sehingga Allah turunkan itu apa sih yang harus sikapi dari kita seorang yang beriman tadi, sehingga orang beriman atau orang Islam sendiri tidak salah untuk menilai, bahkan tadi menjustifikasi bahwa ini adalah memang musibah atau azab tadi. Ketika itu benar musibah ataupun azab, berarti dicari nih apa yang menjadi kesalahan dari kita. Allah akan turunkan musibah itu kepada orang yang melakukan kesalahan. Nah, berarti bisa jadi tadi satu orang yang melakukan kesalahan tapi yang berwenang membiarkannya gitu. Sehingga Allah turunkan azab. Bicara tadi yang tentang berwenang kan otomatis kan orang yang memimpin ya Pak ya. Betul, orang yang memimpin disitulah istilahnya. Nah, kalaupun dalam Islam ya Pak, kalau kriteria sebagai pemimpin itu baiknya seperti apa sih Pak? Biar tidak mengundang hal-hal kayak seperti ini lah Pak. Musibah, azab gitu ya. Gimana Pak? Oke, betul. Kalau
standar atau idealnya seorang pemimpin itu Rasulullah gitu. Hmm. Maka kita akan kalau nanyain kriteria apa sih pemimpin yang di dalam perspektif Islam tadi, Mm-mm. yang jelas kayak Rasulullah. Pertama, Iya. keimanannya yang Iya. harus diperhatikan, keimanannya. Yang kedua keislamannya, Hmm. gitu, keislaman. Keimanan dan keislaman itu penting. Mm-mm. Kenapa? Karena nanti sifat Rasulullah yang Allah turunkan, yang jadi contoh uswah kepada kita, Hmm. bahkan menjadi itiba yang harus diikuti oleh kita dari segi membenarkan kepada aturan Allah, tidak seenaknya untuk bisa mengeruk kekayaan sendiri. Hmm. Yang kedua amanah. Hmm. Kalau diberikan amanah dia tadi memberikan kebijakannya itu tepat, bahkan adil, memberikan hukuman kepada siapapun kalau memang itu melakukan kesalahan. Iya. Bahkan memberikan penghargaan bagi mereka yang melakukan kebaikan. Iya. Gitu. Dia fatonah juga. Nih, penting nih fatonah. Kenapa? Karena tidak cukup iman saja. Ternyata bagi orang pemimpin, dia harus fatonah. Ngerti, kompeten gitu dengan kepemimpinannya. Jadi nggak asal ya kelihatan baik padahal nggak. Dia nggak tahu ilmunya. Ternyata dia nggak tahu bagaimana tata letak hutan yang benar, bagaimana mana hutan yang harus dilindungi. Efeknya itu udah mengetahui ilmunya. Seminim-minimnya mereka punya perangkat itu gitu. Bahkan mereka itu harus tablik menyampaikan qulil haqqa murad. Katakan walaupun itu pahit gitu. Kebenaran itu walaupun itu pahit. Nah, itulah sikap seorang kepemimpinan di dalam Islam. Mungkin begitu salah satunya. Masih banyak kriteria-kriteria yang lain yang menjadi leadership mungkinnya di dalam Islam. Ya contohnya Rasulullah gitu. Rasulullah sampai gini. Jikalau Fatimah anakku yang tercinta melakukan mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Itulah ketegasan seorang pemimpin. Jadi nggak pandang bulu. Dan itu mah saudara saya nggak bisa begitu. Dan itu mah sanak saudara saya. Dan itu adalah kerabat saya. Bahkan orang sahabat saya itu nggak bisa ditegaskan. Nah, kalau Islam mah harus begitu, gitu sama. Semua di Islam kriterianya begitu, gitu kan. Jadi emang sebenarnya untuk menjadi seorang pemimpin menurut Islam tuh emang tidak main-main ya Pak ya. Betul. Benar-benar emang itu teh lebih ke apa ya, tanggung jawab yang berat ya Pak ya. Betul. Berat banget. Bahkan pada zaman dulu kan katanya ya kalau ditunjuk menjadi pemimpin tuh mereka tuh benar-benar kayak sebenarnya nggak mau gitu. Betul, kayak betul. nggak mau kayak ini tuh berat banget. Tapi kan kalau sekarang malah sebaliknya Pak ya. Kepala orang-orang tuh pengen dipilih pengen jadi pemimpin. Ya, kalau dulu Umar bin Khattab sampai mengucap innalillahi ya. Iya. Bukan syukur alhamdulillah, tapi innalillahi. Allah sudah memberikan amanah yang sangat besar dikembalikan kepada Allah. Semoga Allah memberikan kekuatan. Jadi ketika diberikan amanah tadi, kalau jadi pemimpin mestinya itu bisa jadi musibah, bisa jadi ujian bagi dia. Tapi ujiannya yang harus disikapi adalah tadi harus mendekat kepada Allah. Tadi menerima dulu takdir kalau memang itu sudah ditakdirkan dia jadi pemimpin. Yang kedua dia sadar hati-hati dengan kesalahan-kesalahannya sehingga dia menyikapi dengan sikap takwa. Yang ketiga dia memang harus mendekat karena tanpa bantuan Allah seorang pemimpin sehebat apapun Allah yang membantu dia menjadi seorang pemimpin yang benar nggak mungkin. Maka itulah yang harus dipegang kepada kita, sikap kita kepada seluruh apa yang terjadi di semasa mereka hidup, itu semuanya musibah. Dan sikapi dengan hal tadi. Iya. Iya Pak ya, kalau lihat dari pemimpin-pemimpin zaman dulu itu tuh benar-benar menginspirasi ya Pak ya. Sangat benar-benar seharusnya tuh kayak gitu tuh diterapkan kembali lah istilahnya di zaman sekarang ya Pak ya. Terlepas dari emang sekarang berbeda zaman dan sudah berbeda kayak zaman dulu, tapi kan pada intinya mah sama ya Pak ya. Betul. Untuk menjadi seorang pemimpin itu seharusnya seperti itu. Ya sementara kan zaman sekarang ya mungkin karena ya tadi ya Pak ya, kembali lagi ya karena kurangnya ketakwaan ya Pak ya, akidah dan sebagainya, karena banyaknya ambisi pribadi dan sebagainya mungkin lah ya Pak ya, seperti itu. Mungkin kalau bisa dilihat begini, kenapa mereka begitu? Karena mereka nggak sadar dia sebagai siapa, manusia itu sebagai siapa. Iya. Kalau di Al-Quran gini, manusia itu diciptakan oleh Allah itu sebagai khalifah loh. Iya. Bahkan sempat didebat, maksudnya sempat berbincang dengan malaikat, kata malaikat, kenapa engkau menciptakan khalifah? Padahal mereka melakukan kehancuran. Kata Allah, aku lebih tahu daripadamu. Jadi memang kita nggak bisa menyikapi bahwa pemimpin sekarang itu semuanya zalim, enggak. Iya. Atau melakukan kehancuran. Tapi Allah udah setting, nanti akan muncul, aku lebih tahu. Karena akan ada khalifah atau kepemimpinan yang
benar gitu. Dan dia tidak melakukan kerusakan, bahkan melakukan perbaikan. Tidak seperti sekarang kalau misalkan ada melakukan, saya tuh sebenarnya mau membangun sesuatu sehingga harus menebang pohon. Nah, itu yang harus kita pahami dan kita harus patonah dalam menyikapi melakukan kebijakan atau melakukan sikap seorang yang harus memberikan kebijakan tadinya. Saya harus paham bahwa siapa diri kita kalau Allah rencanakan adalah dia seorang khalifah. Diri kita yang harus jadi tidak ditujukan kepada satu orang, tapi kita yang harus memahami fungsi Allah memberikan tugas fungsi peran kepada kita tuh khalifah loh kita. Jadi kalau kita tadi membicarakan kriteria ideal seorang pemimpin, kita seorang khalifah gitu. Begitu kan. Jadi idealnya tuh maksudnya kalau kita ngelihat kepemimpinan tuh kita tuh jangan langsung nge-judgment mereka tuh zalim atau enggak ya. Iya betul. Lihat diri kita. Diri kita sebenarnya kita tuh khalifah juga kan. Iya betul. Khalifah buat diri sendiri, khalifah buat kalau yang udah berkeluarga juga berarti kan dia nambah lagi lah, dia punya umat lagi ya Pak ya. Betul. Punya istri, punya anak-anak. Ya, jadi lihat dulu pribadi dari diri kita. Jadi jangan langsung ngejudge, jangan langsung menjelek-jelekan salah satu pihak ya Pak ya. Karena kan yang ngejudgment itu kan malah banyaknya orang Islam ya Pak. Padahal kan Islam tuh harusnya tidak seperti itu kan. Maksudnya ya nggak ngejelek-jelekin lah. Harusnya kan Islam tuh membawa kedamaian lebih baik. Itu gimana Pak menurut Bapak kalau kayak gitu? Oke. Dari kalau kita bahas di Indonesia ya, itu mayoritas Islam, sehingga seolah-olah agama yang disalahkan, yang menjudgment itu adalah agama Islam. Mungkin itu kita harus melihat pertama dari bukan agama yang akan disalahkan, yang harus disalahkan, bukan agama Islamnya, tapi karena mayoritas di Indonesia Islam dan masih tidak sedikit orang yang tidak paham apa yang harus disikapi kepada orang mendapatkan musibah. Jadi terkadang mengatakan karena tempat ini tempat maksiat sehingga Allah memberikan azab. Baiknya tidak begitu. Kenapa? Karena kalau bagi orang yang sedang dalam musibah itu tidak bentuk ya tadi judgment tadi. Padahal bisa jadi tadi kalau kita lihat Allah menurunkan itu sebagai ujian, musibah itu sebagai ujian untuk meningkatkan, melihat tingkatan keimanan, bahkan menilai siapa yang lebih baik nilainya di hadapan Allah. Bisa jadi juga azab, gitu. Tapi sikap kita adalah kalau kita yang melihat kejadian itu, mestinya yang dimunculkan adalah sikap empati dulu. Kita nggak bisa semudah itu mengeneralisir ini azab gitu, nggak bisa gitu. Atau sebaliknya kita mengeneralisir ini adalah ujian, semuanya adalah ujian. Padahal ada hal yang harus dikoreksi dari orang yang melakukan itu, mengalami bencana itu sebagai introspeksi diri, mungkin bisa jadi itu suatu kesalahan. Tapi bagi kita juga yang melihat, mestinya diintrospeksi. Bisa jadi azab itu atau musibah itu kepada kita terkena, gitu. Tapi Allah perlihatkan dulu yang lain. Nah, nanti bisa jadi nauzubillah dari musibah itu akan terkena kita. Gimana rasanya kalau kita yang kena musibah dijustifikasi atau di judgment bahwa kita yang kena azab, padahal kita nggak melakukan kesalahannya, mungkin begitu. Sehingga orang lain yang belum paham tentang Islam, bahkan orang Islam sendiri yang sedang mempelajari Islam merasakan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, nggak mudah menghakimi kepada seseorang dan mengatakan dialah orang yang pantas diazab. Hal yang harus dihindari adalah mudah mengeneralisir bahwa itu adalah azab ataupun musibah. Musibah itu bisa jadi ujian. Apa itu ujian? Ujian itu diberikan kepada orang yang beriman. Jadi fungsi dari ujian itu sendiri adalah naikin level, melihat kualitas keimanan tadi. Jadi ada beberapa sih kalau di Al-Quran di surat Al-Baqarah 214 itu jelasin orang yang diuji itu humul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Jadi ada yang ringan, ada yang pertengahan, bahkan ada yang zulzilu itu kalau zalzalah itu digoncang ya. Kayak banjir itu udah kayak zulzilu tuh. Dan memang bisa sampai mengorbankan sampai ke jiwa, bahkan harta tuh habis semuanya. Nah itu ujian.
Bisa jadi juga itu adalah azab. Kalau azab itu biasanya dikenakan kepada orang-orang yang melanggar, bahkan tidak mau apa ya, lupa. Kalau mau ditegur aja dengan teguran hari ini aja dia nggak berubah, sehingga Allah menjadikan itu bencana yang dijadikan azab. Nah, bencana hari itu dari mana kita bisa menilai bahwa itu adalah musibah, ujian atau azab? Kita lihat dari penyikapan atau sebelum terjadi itu, dia ada niat baik atau niat buruk misalkan gitu ya. Kalau misalkan dia dalam keadaan baik, tapi orang lain yang melakukan kesalahannya, dia juga akan terkena. Contoh mungkin ilustrasinya kejadiannya kalau kita di sekitar banyak sarang semut tuh, ketika kita menginjak, semut itu akan menyerang ke kita. Ada yang menggigit satu. Tapi ketika ada yang satu, apakah kita akan pilih mana yang menggigit kita kan? Enggak. Secara otomatis kita akan bunuh semuanya. Bunuh semuanya. Nah, bisa jadi yang melakukan maksiat itu satu. Raja semutnya itu misalkan gitu ya. Pemimpinnya yang melakukan kesalahan, akhirnya semuanya rakyatnya juga akan terbunuh. Dibunuh oleh manusia tersebut karena ada salah satu yang menggigitnya. Mungkin ilustrasinya begitu. Terus kenapa Allah jadikan itu azab? Gini ilustrasinya mungkin. Kalau kita ada orang yang lemparin uang dari atas, itu nggak lihat ke atasnya, terus saja uangnya dijatuhkan dari atas. Kita fokus mengambil uang karena itu bentuk kenikmatan. Ada orang yang lupa kalau diberikan kenikmatan itu siapa yang ngasih, gitu. Tapi ketika diazab, kita contohnya azab itu bentuknya lemparan batu kerikil dari atas, bertubi-tubi itu kita ngelihat ke atas. Nah, ilustrasi mungkin begini. Kalau diberikan kesulitan azab itu, maka orang itu akan ingat ke Allah. Nah, itu akan kembali kepada Allah. Tapi kalau dikasih kenikmatan, karena ujian itu nggak selalu yang pahit, ternyata ada ujian yang kenikmatan tadi. Ada orang yang memang kata Allah, saya akan berikan musibah ini supaya dia ingat kepadaku kan gitu. Itu bisa jadi akan meningkatkan karena musibah itu bukan karena kebencian Allah. Bisa jadi Allah mencintainya supaya nanti azab yang lebih besar itu nanti di akhirat itu lebih dahsyat, maka lebih diringankan. Jadi nggak seberapanya kalau azab di dunia. Kalau itu benar azab. Gitu. Tapi yang jelas kita nggak bisa mudah menjustifikasi bahwa memang ini adalah azab gitu. Gitu. Iya Pak. Ya karena kan misal ya kalau kayak gini kan azab tuh untuk orang-orang yang misalnya untuk kalau zaman dulu kan untuk orang-orang yang kafir yang kayak gitu ya, langsung dikasih azab. Tapi kan misalnya kalau di daerah Amerika ya Pak, misalnya Amerika kan banyak banget yang kayak gitulah ya, yang kafir. Tapi kenapa adem ayem aja misalnya kayak gitu. Betul. Sementara kita kan istilahnya banyak kaum musliminnya, tapi Kenapa Allah azab tuh kayak azab? bertubi-tubi loh ke Indonesia. Kenapa kayak gitu? Jadi azab tadi fungsi azab itu sebenarnya bisa jadi musibah itu bisa jadi adalah ujian untuk meningkatkan keimanan gitu. Wajul dari baksa itu dari yang ringan ujiannya dari wadoro pertengahan sampai ke fisik. Jadi ujul itu sampai menghilangkan jiwa atau nyawa kan gitu. Nah, karena dilihat ya azab itu ada azab besar tadi, ada juga azab yang akan Allah sisakan orangnya supaya mereka tetap beriman kepada Allah. Itu karena kasih sayang Allah sebenarnya supaya azab yang sebenarnya itu nanti di akhirat. Nah, kenapa ada kumpulan orang kafir Allah biarkan? Jadi itu namanya istidraj. Istidraj itu Allah biarin aja dulu. Karena Allah kebencian Allah itu kemarahan balasan yang Allah akan berikan kepada mereka itu amat sangat dahsyat. Di mana? Itu di akhirat gitu. Jadi kalau hari ini kita ditegur oleh Allah dengan keadaan ini, ya sikapnya harus lebih dekat tadi ingat ke Allah. Gitu. Kalau jangan sampai kita terlena biasa aja gitu. Udah terus maksiat lagi. Seolah-olah mereka orang sekuler, saya tidak melakukan kesalahan. Buktinya Tuhan tidak mengazab gitu. Gitu. Padahal kenyataannya dengan hal itu kita harus lebih dekat sama Allah sebenarnya gitu. Jadi maka kalau azab itu kenapa nggak diberikan kepada mereka? Sebenarnya mereka sedang di istidraj. Jadi kayak ditangguhkan ya Pak. Oh betul. Jadi kayak mereka terus-terusan melakukan kesalahan, gitu. Mereka anggap benar padahal salah. Padahal itu salah satu bentuk azab terbesar. Iya, nanti di akhiratnya. Nanti di akhirat gitu. Ditangguhkan. Ya kalau mungkin kalau tegur musibah itu seolah-olah teguran ya, teguran. Kalau anak kecil disentil gitu, dijewer.
Nah, kadang anak kecil yang melakukan kesalahan dibiarin. Iya. Sampai nanti udah besar, bahkan sudah tua, dia Iya. melakukan kesalahan yang sangat besar, Iya. yang resikonya bagi dia sangat Iya. beresiko besar lah ya. Hmm. Kalau dari kecil kita terus diingatkan, bahkan Iya. dijewer, disentil, Hmm. diingetin gitu ya, dikasih punishment, mungkin mereka akan semakin lama semakin berubah. Iya, gitu. introspeksi jadinya. Introspeksi kayak, dan jadi lebih baik. Gitu. kalau kita ada saat ini ada ujian kayak gini, musibah Ya, kayak gini, betul. berarti itu kita harus ambil hikmahnya kayak gimana Betul, ya Pak. betul. Ambil. Mungkin ada kesalahan-kesalahan dari diri kita yang bisa kita perbaiki. Jadi Allah terjadikan seperti ini, berarti ambil hikmahnya. Berarti Betul. kita mungkin kedepannya kita harus seperti apa ya Pak ya. Betul. Jadi jangan sampai langsung menjudgment bahwa ini adalah azab, bahwa ini adalah kesombongan seseorang kayak gitu ya Pak. Betul, betul. Karena ada, mungkin saya simpulkan ada 3 sikap ketika menghadapi musibah. Iya. Yang pertama, menerima bahwa ini adalah takdir dari Allah yang sudah terjadi. Iya. Yang kedua, juga menerima juga karena bisa jadi ini ada kesalahan daripada kita yang Allah hari ini Allah tangguhkan, azab yang sangat besar, tapi Allah sentil dengan musibah. Yang ketiga, sadari bahwa kita beberapa melakukan kesalahan yang harus diperbaiki. Iya. Dan kita harus mendekatkan diri kepada Allah ketika musibah itu sudah ada. Jadi bukan malah menjauh, bahkan sudah patah arang, bahkan udahlah saya pengen mati aja gitu. Iya. Bahkan saya udah putus asa dengan ujian itu. Kata Allah bukan begitu, tapi dengan ujian harusnya lebih mendekat kepada Allah. Gitu sikapnya ketika ada musibah. Ya Pak, ini banget ya, jadi ngebuka wawasan banget. Yang tadinya cuma taunya tuh, kita tuh cuman bisanya kayak menonton ngejudge, dan mengomentari kan. Tapi kalau kita tahu ilmunya, kita lebih dalam lagi bahas kayak gini. Betul. Jadi ngebuka lagi wawasan tentang kekhalifahan. Alhamdulillah. Paling seperti itu sih Pak untuk bahasan kali ini. Terima kasih. Nanti kita bisa ketemu lagi Pak. Ya, insyaallah.